Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Universitas Islam Batik Surakarta, pengurus yayasan, para akademisi, sivitas akademika, serta hadirin yang mungkin saya izin memang saya coba sahabat satu persatu berikan generasi awal dakwah di Solo ini. Ada Profesor Dr. Zainal. Beliau ini pendiri Yayasan Makarimah. Nah, Makarimah dengan IIBS ini satu kesatuan Islamic International Boarding School. Kemudian ada Prof. Haryono, kemudian dari Forum Silaturahmi Umat Islam, Kiai Halim hadir nggak ya? Atau sekretarisnya Ustaz Nur Hadi. Nah, Ustaz Nur Hadi ini beliau pimpinan Syarikat Islam di Surakarta. Nah, mungkin Syarikat Islam tidak lanjut dari Syarikat Dagang Islam. Kemudian dari perwakilan Pemkot dan beberapa sekalian yang tidak bisa sebutkan satu-satu, saya dan rekan lain tadi sudah diperkenalkan. Dalam kesempatan ini saya bertindak sebagai moderator dalam forum orasi ilmiah yang alhamdulillah Jumat berkah ini kita bisa selenggarakan. Izinkan saya membuka dengan pantun. Batik Solo warnanya elok, dipakai rapi menuju jamuan. Dari Solo hingga New York, dakwah teduh menjadi jembatan. Bapak sekalian, forum pagi ini bukan hanya penting bagi akademik tentunya, tapi juga sebagai bagian dari peran strategis sivitas akademika dalam membangun sebuah diskursus internasional, khususnya yang terkait dengan dakwah, peradaban, dan dinamika global. Kalau kita mendengar kata New York ini, bayangan kita adalah pusat bisnis, gedung-gedung bertingkat, dan sebagainya. Namun ada keistimewaan di pagi hari ini, karena ada seorang dai asal Indonesia. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, ternyata warga Solo juga, Solo Besi, dan kita semua yang Solo asli ini menjadi sebuah kesatuan yang disebut Solidaritas. Sehingga di Jumat penuh berkah ini momentum di Solidaritas dari Solo, Sulawesi, dan New York. Kalau zaman dulu ada poros, ini yang sepuh-sepuh yang tahu ya, Jakarta Peking gitu ya bilang. Sekarang ada poros Solo New York, insya Allah. Bapak sekalian, beliau adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Syamsiari. Beliau berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulawesi, tumbuh dari kalangan pondok pesantren, sehingga beberapa hal yang terkait dengan pondok keseharian mereka.
dan akhirnya menembus New York. Beliau sebagai imam di Islamic Culture New York. Nah, di seluruh besi ini luar biasa nih. Di Indonesia ada imam besar Masjid Istiqlal juga dari Sulawesi juga. Berarti ini memang keajaiban atau bagaimana nih? Di New York ada imam besar, meskipun beliau imam Istiqlal, menteri, tapi kalah besar dengan New York. Ya, beliau dikenal sebagai aktif membangun dialog lintas agama, lintas peradaban, termasuk berbagai dinamika sosial politik di New York. Nah, ini lebih hebat lagi. Beliau ini ternyata tim sesnya wali kota New York. Luar biasa nih, Joran Mamdani. Beliau Islam minoritas di New York, tapi menjadi tim ses, minoritas menjadi tim ses, dan menang lagi. Nah, kita di seluruh mayoritas nggak menang. Kita mesti belajar nih dari mereka itu. Ini sindiran ya, Prof. Kita mayoritas nggak pernah menang. Beliau itu minoritas, tim ses menang, luar biasa. Jadi beliau tentunya terdialog juga lintas agama, dan beliau ini juga penulis buku. Buku dia berjudul Sons of Abraham, dan luar biasanya ada kata pengantar dari Presiden Amerika Bill Clinton. Saya juga penulis buku juga, buku saya juga ada kata pengantar presiden juga, tapi kalah juga sama beliau. Nanti saya akan memberikan ke press buku-buku saya. Hadirin yang terhormat, beliau juga memiliki pengasuh pondok pesantren juga di Amerika, dan kalau nggak saya dengar ya, luasnya 10 hektar, luar biasa. Sehingga nanti apa yang kita dengarkan, termasuk nanti untuk generasi muda ini apa nih kiat-kiatnya, karena yang hadir-hadir ini harus ada penerus nih, kalau enggak repot. Komunitas Islam Batik ini visinya adalah entrepreneur education ya, kalau nggak salah, karena dasarnya pendirinya adalah para tokoh-tokoh juragan batik, dagang batik, sehingga pasti ada garisnya dengan syarikat dagang Islam. Pendirinya adalah Kiai Samanudin. Ini warga yang tentunya tidak lupa di sana. Nah, ini nanti bagaimana generasi penerus ini akan mengisi, dan juga teman-teman dari mahasiswa ini dapat meneladani beliau ini. Oke, tidak memperpanjang waktu, marilah kita ikuti tausiah dakwah atau apapun namanya yang berjudul Dakwah di Amerika dan Perubahan Politik Global. Saya rasa ini menjadi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Syamsi Ali. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا فهما ووفقنا للعمل به يا رب العالمين. ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tentu pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor dan Bapak Pembantu Rektor yang saya hormati, para pimpinan Unibal, pengurus yayasan, Ketua Majelis Ulama kita, Kiai Pak Prof, terima kasih hadir.
Dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Tapi secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Zulkarnain. Beliau ini juga adalah Kepala Balai Pustaka Nasional. Tapi pada pagi hari ini hadir bersama kita tentu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Sungguh sebuah kebahagiaan saya bisa hadir di kampus Uniba pada pagi hari ini. Sebuah nama yang baru kemarin saya dengarkan memiliki sejarah panjang yang sangat besar, syarat dengan nilai-nilai perjuangan. Nah tentu harapan kita mudah-mudahan insya Allah Uniba akan semakin berkiprah maju dan memainkan peranan signifikan untuk memajukan bangsa dan umat kita. Karena universitas seperti inilah sesungguhnya menjadi idaman dalam dunia global yang saat ini penuh dengan ketidakmenentuan. Kenapa menjadi idaman? Karena di universitas ini ada kombinasi minimal 3 hal yang terpenting. Yang pertama adalah pengembangan pemikiran, dan yang kedua adalah penajaman hati, dan ditambah lagi dengan membangun skill entrepreneurship. Dan di dalam Al-Quran yang diangkat oleh Allah, dipuji oleh Allah adalah ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Kombinasi antara zikir dan fikir ini diperlukan dalam menghadapi pergerakan dunia global yang seringkali penuh goncangan dan ketidakmenentuan. Tapi secara khusus karena punya latar belakang syariat Islam, syariat dagang Islam, entrepreneurship sekarang ini menjadi keperluan mendasar umat kita. Karena kalau kita melihat kompetisi dagang dunia, sangat disayangkan bahwa kita masih menjadi objek perdagangan dunia. Kita belum sepenuhnya menjadi pelaku perdagangan dunia. Sehingga Pak JK seringkali menasihatkan kepada saya, Syamsi, kamu kalau mengajar orang tentang sunnah, jangan melupakan sunnah yang terabaikan sudah sedemikian lama. Saya tanya, apa itu Pak JK? Dia katakan Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi sudah menyunnahkan kepada kita untuk menjadi pebisnis. Inilah sunnah Nabi yang telah lama terabaikan. Jadi kita doakan mudah-mudahan Uniba ini insya terus berkiprah, maju, dan ikut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan umat kita. Bapak Ibu sekalian, tentu pertama-tama kita sampaikan puji syukur juga, dan yang terpenting tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita semua dipilih menjadi hamba-hambanya yang tersadarkan. Saya memakai kata tersadarkan. Dalam bahasa Inggris tersadarkan itu being conscious. Ada consciousness. Dan kalau kita berbicara tentang hidayah, maka sesungguhnya hidayah itu didatangkan untuk membangun kesadaran, bukan membawa sesuatu yang baru. Karena semua kita sudah terlahirkan dalam keadaan sesungguhnya punya dasar kesadaran yang disebut dengan fitrah. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Kefitrahan ini adalah basis kesadaran. Tapi kemudian lingkungan kehidupan di mana kita berada menjadikan kita semua tidak sadar kembali. Maka disitulah kemudian Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab suci untuk membawa kesadaran yang dalam bahasa agama al-hidayah ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang diberikan kesadaran, sadar tentang Tuhan, sadar tentang diri kita sendiri, dan sadar tentang kehidupan. Karena 3 aspek dari kesadaran ini sangat penting sekali. Ketika seseorang tidak sadar tentang Tuhan, maka dia tidak sadar tentang dirinya sendiri. Nasullaha fa'ansahu anfusahum. Mereka lupa Tuhan, maka mereka lupa diri sendiri. Dan ketika manusia lupa diri sendiri, maka terkadang perilakunya, bentuknya manusia, tapi perilakunya tidak manusiawi lagi. Maka ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada manusia yang mukanya masih manusia, tubuhnya masih manusia, tapi perilakunya bukan lagi manusia, karena mereka tidak sadar bahwa mereka manusia akibat dari ketidaksadaran bahwa ada Tuhan pencipta kita.
Nah, ketika manusia tidak sadar tentang dirinya, maka dia tidak sadar tentang kehidupan. Maka dia tidak sadar untuk apa berada dalam dunia ini. Dan kita alhamdulillah kesadaran itu tegas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dakwah yang kita lakukan di dunia barat dan di Amerika ini sesungguhnya adalah membawa pernyataan itu kembali. Karena Amerika itu memiliki dua wajah sesungguhnya. Ada wajah yang sangat manis dan pada umumnya bersifat domestik. Kami merasakan itu. Kami merasakan kebebasan untuk berekspresi. Kami merasakan bahkan kebebasan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak sejalan dengan kepentingan warga Amerika Serikat sendiri. Saya masih ingat di tahun 2017 lalu ketika Presiden Donald Trump terpilih pertama kali. Beliau mengeluarkan satu kebijakan yang disebut Muslim Ban, ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Dan itu dimulai dari 7 negara atau 6 negara. Ada Sudan, ada Suriah, ada Irak, ada Iran, Yaman, dan lain sebagainya. Maka ketika itu kami mengadakan demonstrasi terbesar di Amerika Serikat. Lebih 10.000 orang berkumpul di Times Square dengan tema Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Kenapa judulnya? Karena yang hadir dalam demo yang kita lakukan itu 90% lebih adalah non-Muslim yang memberikan dukungan kepada kita. Hari ini saya juga Muslim. Kalau Anda ingin melarang orang Islam masuk Amerika, maka larang dulu saya. Ini adalah solidaritas yang bisa kita tumbuh suburkan di Amerika Serikat. Maka Amerika itu memiliki wajah yang manis sesungguhnya. Kami merasakan keadilan yang setara pada tataran tertentu. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Tapi pada saat yang sama, Amerika ini memiliki wajah buruk yang cukup menyeramkan. Satu di antaranya nanti saya akan juga sebutkan adalah karena Amerika sudah terlanjur berada dalam zona nyaman yang disebut sebagai the superpower, negara adidaya. Sehingga Amerika ingin selalu beradidaya. Bahkan tidak tangguh-tangguh pergi ke negara orang, menangkap presidennya, dibawa ke Amerika. Jadi semena-mena, seenaknya, surau. Nah, inilah wajah suram daripada Amerika Serikat. Pertanyaannya kenapa terjadi demikian, nanti kita akan jawab. Saya ingin kembali kepada tentang dakwah di Amerika Serikat ini. Barangkali yang pertama saya ingin garis bawahi adalah ada narasi yang terbangun atau berusaha untuk dibangun untuk mengatakan bahwa Islam di Amerika itu adalah pendatang baru dan tamu. Tentu narasi ini dibangun tujuannya jelas. Kalau kita pendatang baru dan kita adalah tamu, berarti kita malu karena kita berada pada rumah orang lain. Padahal narasi ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa demikian? Karena ternyata jauh sebelum Columbus menemukan bumi yang disebut Amerika sekarang ini, Islam telah hadir di daratan Amerika. Dan itu salah satu di antaranya bisa ditandai kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Colorado, Denver, salah satu negara bahagia. Di atas gunung-gunung ada bebatuan yang bertuliskan bahasa Arab tapi dalam tulisan Latin. Berarti ketika Islam berkuasa di Eropa, di Spanyol, kalau bicara tentang Spanyol itu kan bukan Spain saja sekarang, tapi termasuk Kolombia, Meksiko, itu di bawah Spanyol semua. Maka Islam sesungguhnya sudah menyeberang ke bumi Amerika. Yang ketika itu penduduknya adalah Afro-Indian Americans. Itulah sesungguhnya orang asli Amerika. Tidak ada orang lain di Amerika yang bisa menyatakan bahwa saya lah orang Amerika asli kecuali Native Indian American. Maka ketika itu Eropa belum kelihatan, belum tiba di bumi Amerika, tapi Islam sudah masuk. Salah satu yang pernah dituliskan walaupun ini tidak populer secara akademis adalah kata California. California itu berasal dari kata caliph. Ratunya bergelar caliph, tulisannya caliph, tapi caliph. Dan ternyata itu ada hubungannya dengan khalifah ketika itu. Nah, semua ini adalah pembuktian bahwa Islam itu telah hadir di bumi Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kaki di Amerika, bahkan jauh sebelum agama Protestan berdiri. Lalu kemudian tiba ekspedisi Cina di bawah Chiang Kai, tiba di perairan Amerika. Juga demikian. Nah, ini ada candaan sedikit. Kapal Finish dari Bulukumba ini, Pak Zul, juga sampai di perairan Amerika. Waktu itu Amerika belum dikenal, kan belum ada namanya. Yang memberikan kata Amerika kan orang Eropa. Kapal Finish itu kan tidak pakai mesin, jadi perairan pakai angin. Tiba-tiba tiba di perairan Amerika, anginnya nggak bertiup.
maka kapalnya tidak bergerak. Nah, salah seorang awak kapal itu dari Kajang, kampung saya, bahasa Konjo namanya, bukan Makassar, bukan Bugis juga, Konjo, berteriak, "Amerika, Amerika!" Itu artinya bergerak kamu, bertiup kamu, wahai angin. Maka jadi nama Amerika itu. Jadi nama Amerika itu diberi oleh orang Kajang. Ini candaan yang perlu kita riset, perlu kita teliti kembali. Tapi ada candaan itu nyatakan Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya tegaskan dan garis bawahi bahwa Islam bukan baru di bumi Amerika. Lalu kemudian tibalah para budak-budak yang lebih dari 30% beragama Islam di Amerika. Di antara mereka ada yang kemudian tidak menampakkan identitas dan tak menghafal Al-Quran. Maka ada tulisan tangan Al-Quran sekarang ini di Museum Islam di Washington DC. Ditulis oleh seorang budak dari Ghana, Afrika ketika itu. Kemudian datanglah para imigran dari Libanon, dari Timur Tengah, yang mayoritasnya berpendidikan relatif lebih baik lagi. Dan sejak itu kemudian Islam berkembang, dikembangkan oleh imigran. Berdirilah organisasi-organisasi nasional yang kita kenal sekarang ini, dimulai dari MSA, Muslim Student Association, Persatuan Pelajar di Universitas. Lalu kemudian dari sana tumbuh apa yang disebut dengan ISNA, Islamic Society of North America. Kemudian ada Islamic Circle of North America dan beberapa organisasi nasional. Lalu apa yang terjadi kemudian? Saya ingin percepat sejarah Islam di Amerika ini. Di tahun 2001 terjadilah apa yang disebut dengan 9/11 itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tiba di Amerika Desember tahun 96. Berarti Desember nanti ini sudah 30 tahun di Amerika Serikat. Dari relatifnya saya di Indonesia itu lama, hidup besar hanya 18 tahun. Tamat di pesantren, saya ke Pakistan 7 tahun, lalu menjadi guru di Saudi Arabia 2 tahun. Lalu dari Saudi Arabia saya mendapat tawaran oleh duta besar kita di PBB ketika itu, Pak Nugroho Wisnumurti, untuk menjadi imam di kota New York, dan sampai saat ini. Saya baru 4 tahunan di kota New York, maka terjadilah peristiwa dahsyat itu. Saya memakai kata dahsyat karena memang bagi orang Amerika peristiwa itu dahsyat. Orang Amerika tidak pernah bermimpi akan mendapat apa yang disebut dengan serangan teror ketika itu, yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan siapa sesungguhnya pelakunya. Maka dahsyat dari segala penjuru lah kira-kira begitu. Pelakunya tidak diketahui, ada paspor yang didapatkan, orangnya hancur bersama bajak-bajak, tapi paspornya ada. Dan itu kan dahsyat. Kenapa? Kok bisa pesawat menabrak gedung yang sangat penting itu? Gedung itu penting bukan karena tingginya, tapi ada simbolisasi. Gedung itu adalah simbol kapitalisme dunia. Dan kalau kita berbicara tentang kapitalisme, itulah ideologi Barat dan Amerika khususnya. Maka gedung itu disebut yang WTC, World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Sekarang dihancurkan. Kok bisa terjadi gitu? Amerika lalat saja terbang di udara bisa ketahuan. Kok ini pesawat nabrak gedung yang begitu penting kok nggak bisa ditembak sebelum terjadi gitu? Maka bagi masyarakat Amerika, masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, itu dahsyat sekali. Maka terjadi peristiwa dahsyat itu. Saya kalau sampai sekarang ditanya oleh teman-teman, siapa sesungguhnya pelaku itu? Jawaban saya gampang. Allahu basir AR. Tidak saya tahu. Karena tidak tahu. Karena belum ada kitab di atas putih yang sebutkan siapa pelaku. Osama bin Laden kan dituduh. Kemudian berapa nama orang Islam yang kemudian tertuduh. Tapi intinya Bapak dan Saudara, terjadi peristiwa itu betul-betul sebuah peristiwa yang paradoksikal sifatnya. Ada dua hal yang bertolak belakang terjadi ketika itu. Di satu sisi Islam mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Ada orang Islam yang dibunuh, ada masjid-masjid yang dirusak, wanita-wanita jilbabnya ditarik. Betul-betul mengerikan. Apalagi kami yang di kota New York, di situ tempatnya. Di minggu pertama, minggu kedua luar biasa, mencekam dan menakutkan. Dan Islam ketika itu belum terlalu populer. Beda dengan sekarang, Bapak dan Ibu jalan-jalan ke kota New York sekarang, naik subway, di sana wanita berjilbab, sama terjilbab, jalan ke kota di kota Manhattan, pusat kota, di sana ada halal food, dan yang penting sekarang kan wali kotanya Muslim. Dulu nggak kelihatan itu, dulu nggak kelihatan. Jadi betul-betul mencekam. Sampai-sampai saya masih ingat itu kejadian hari Selasa ya, pagi, sekitar jam 8 dan yang satu lagi sekitar jam 9, 2 pesawat. Di sore hari berkumpul kita para imam.
Ada yang mengusulkan agar masyarakat muslim kita jangan dulu dibiarkan keluar dari rumah, tinggal di rumah sementara. Tapi alhamdulillah mayoritas kita mengatakan tidak. Kenapa kita harus takut keluar rumah? Memangnya kita pelaku atau kita diwakili oleh para pelaku? Bahwa kita punya keyakinan bahwa Islam tidak akan melakukan seperti itu. Sehingga cerita pada ibu, terjadi dua hal yang kontradiktif tadi. Satu tentang yang luar biasa, tapi pada saat yang sama kata Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya memakai kata makar karena memang ada asumsi, ada perkiraan bahwa memang itu adalah perencanaan yang kita tidak tahu. Apakah itu rencana Allah atau rencana yang lain? Kan tadi Allah dan saya yang tahu kan. Tapi ada rencana yang terjadi di sini. Nah, mereka melakukan rencana, Allah punya rencana, tapi rencana yang terbaik dan pasti akan berlaku adalah rencana yang Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tidak mengatakan yutimmu, tapi mutimmu. Ada guru dan ada orang yang mengajar. Orang yang mengajar belum tentu guru, tapi kalau guru sudah pasti mengajar. Allah itu mutimmu, sudah pasti menyempurnakan. Ya kami ini hanya melakukan tanggung jawab, tapi kami yakin pasti cahaya Allah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan alhamdulillah berani kami mengatakan bahwa itu terbukti di Amerika Serikat. Al-Quran habis di toko-toko, buku-buku Islam semakin laris. Begitu banyak orang yang belajar agama Islam dan berbondong-bondong. Kalau saya minjam istilah Al-Quran, ya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Orang yang masuk Islam ketika itu menaik menjadi 400% ketika itu. Lalu tiba-tiba, karena saya ini sejak tiba di Amerika seperti tadi dikenalkan sering melakukan dialog-dialog antar komunitas agama. Saya mendatangi gereja, bahkan saya mendatangi sinagog yang belum pernah dalam hidup saya ketemu orang Yahudi. Tapi saya merasa bahwa ini perlu, karena di samping kanan kita Yahudi, kiri kita Kristen, depan kita Buddha, belakang kita Hindu, masih kita mau hidup sendiri. Kita akan terisolasi. Maka saya melakukan dialog itu. Maka saya dikenal oleh memang kantor wali kota sebagai imam yang sangat aktif melakukan dialog. Maka saya kemudian dilibatkan dalam banyak acara-acara besar setelah 9/11 itu. Termasuk ketemu Presiden Bush ketika pertama kali datang ke Ground Zero. Bukan cuma sekedar, kita diminta membersamai. Hanya dua imam yang diundang. Satu imam Afro-Amerikan dan satu dari Sulawesi. Satu dari Sulawesi. Kami kemudian ketemu Bush di St. Patrick Cathedral. Kalau pergi ke kota New York ada namanya Fifth Avenue, ada gereja besar Katolik namanya St. Patrick. Di sana kita ketemu Presiden Bush. Orangnya suka bercanda, walaupun suka perang. Dia datang kepada kita jawab tanya satu persatu. Ketika sampai kepada saya dia lihat. Karena waktu saya hadir di situ nggak pakai songkok. Ya waktu itu ada rasa khawatir juga sebenarnya. Saya cuma pakai baju koko saja. Sementara pemuka agama yang lain dari Yahudi, dari Kristen, dari Katolik pakaian kebesaran gitu. Maka dia bilang, who's kids this? Ini anak siapa? Karena saya paling kecil dari semua agama yang besar-besar ini. Akhirnya beliau menjabat tangan kepada saya, lalu saya katakan, Mr. President, langsung kawa saya atas nama komunitas Muslim dan saya mewakili komunitas Muslim terbesar dunia. Beliau melihat saya, kenapa melihat saya? Karena nggak yakin. Kenapa tidak yakin? Biasanya kalau kata Muslim di Amerika, kalau bukan Arab, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau ini ada mukanya lain, orang mau jadi komunitas Muslim besar. Kalau saya sambung, I am from Indonesia, saya dari Indonesia. Karena Indonesia adalah komunitas Muslim terbesar dunia. Itu dalam benak saya ketika itu. Lalu dia mengangguk. Nanti bisa sambung, saya katakan Mr. President, sesungguhnya Tuhan itu bersama dalam kebenaran dan keadilan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sehari sebelumnya Presiden Bush mengatakan Tuhan bersama Amerika. Seolah-olah kalau kita tidak sejalan dengan Amerika, kita bersama Tuhan. Gitu. Maka saya katakan Tuhan itu bersama dalam kebenaran dan keadilan. Kalau Amerika benar dan adil, insya Allah Tuhan bersama Amerika. Walaupun saya kan tidak perlu jelaskan, kalau Presiden pasti minta, pasti paham. Tapi saya sambung lagi, saya katakan Mr. President, sesungguhnya serangan ini tidak ada hubungannya dengan agama dan komunitas kami. Apa memungkinkan Mr. Presiden memberikan pernyataan publik bahwa ini bukan Islam dan bukan komunitas Muslim? Alhamdulillah itu diterima. Besoknya, ini saya ketemu di New York ya. Besoknya datang ke Islamic Center di Washington DC dan memberikan pernyataan seperti ini. Islam itu agama damai, walaupun ada orang Islam yang tidak damai. Saya katakan nggak apa-apa.
ada benarnya walaupun tidak sepenuhnya benar. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu kemudian saya membaca Al-Quran yang istilah dan diminta berdoa. Sebenarnya ada YouTube-nya itu membaca Al-Quran sekitar 3 menit. Ketika diminta berdoa saya pusing, ini doanya isinya apa nanti ya? Hanya saya pilih membaca Al-Quran. Ada 3 ayat yang saya pilih dari Al-Quran itu. Tapi salah satunya adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kenapa saya memilih ayat ini secara spesifik, secara khusus? Karena saya sadar betul bahwa salah satu trademark penyakit Amerika itu adalah rasisme. Rasisme orang-orang putih kepada non-white. Makanya dulu, mohon maaf, Donald Trump itu waktu Barack Obama jadi presiden di Amerika, dicari-cari akte lahirnya. Kenapa? Sebab konstitusi Amerika mengatakan kalau tidak lahir di dalam bumi Amerika, dia tidak punya hak jadi presiden atau wakil presiden. Maka Sohran Mamdani itu sepopuler apapun tidak mungkin bisa jadi presiden dan wakil presiden, karena itu konstitusi. Maka Donald Trump mencari akta lahirnya karena jangan-jangan dia lahir di Matraman Dalam. Atau mungkin dia lahir di Kenya gitu. Tahu-tahu Barack Obama itu lahir di Hawaii, Amerika Serikat. Tapi kenapa dia mencari akta lahirnya? Karena begitu benci Donald Trump itu kepada Barack Obama. Ada 2 alasan. Satu karena memang bukan white, bukan orang putih, dan yang kedua dituduh sebagai musuhnya tersembunyi. Makanya satu-satunya presiden yang kami belum sempat ketemu adalah Barack Obama. Dengan Presiden Bush 3 kali saya ke White House diundang bersama tokoh-tokoh agama. Dengan Presiden Bill Clinton sering karena beliau menulis pengantar buku saya. Tapi Barack Obama tidak. Kenapa? Beliau menjaga jarak karena sudah dituduh muslim tersembunyi oleh Donald Trump. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sejak itu Islam berkembang. Kemudian saya menjadi imam di Islamic Center, itu pun tidak sengaja. Jadi imam Islamic Center itu diwawancarai oleh New York Times. Itu profesor dari Mesir. Ditanya begini, menurut Anda siapa yang melakukan serangan 9/11? Jawabannya siapa? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Ini kan orang Islam terkadang semua pasti Yahudi yang melakukan. Ketika berita itu terbit, setiap hari Islamic Center didemo oleh komunitas Yahudi. Dan perlu diingat, kota New York adalah kota Yahudi terkuat di luar Israel. Ada lebih 2,5 juta orang Yahudi di kota New York. Maka setiap hari didemo. Akhirnya pusing juga chairman dari Islamic Center ini, duta besar Kuwait ke PBB, namanya Abu Hasan. Kebetulan saya dikenal oleh duta besar Pak Nugroho Sumurti. Maka duta besar itu saling bertanya, ini siapa anak yang dulu baca Quran yang ke stadium, kemudian menemani siapa anak itu? Bisa diminta jadi imam di Islamic Center karena imamnya pulang ke Mesir, tidak tahan juga dia, setiap hari di demo. Saya kemudian menjadi imam. Lalu saya ketika menjadi imam di Islamic Center, ini cerita-cerita ringan saja ya. Kalau akademis nanti terlalu berat. Ya, mahasiswa yang luarin dia dengan baik. Ketika saya menjadi imam di Islamic Center, saya itu membuka satu program yang belum pernah ada di kota New York, mungkin di Amerika. Dan apalagi setelah 9/11, apa itu programnya? Namanya Islamic Forum for Non-Muslim. Kelas khusus untuk non-Muslim, tapi saya menamakan forum. Kenapa saya menamakan forum, bukan kelas? Kalau kelas ada guru, ada murid. Saya tidak ingin orang Amerika ini merasa diajar oleh orang Sulawesi itu. Sulawesi. Karena orang Amerika sudah terlanjur merasa lebih hebat kan? Masa saya jadi muridnya katanya orang Sulawesi. Gitu. Maka saya menyebutnya sebagai forum. Kenapa? Supaya bisa berdialog secara bebas. Dan ternyata betul, membludak kelas kita yang ruangan kecil. Ada yang datang sungguh-sungguh belajar Islam. Alhamdulillah, saya berani mengatakan minimal 70% masuk dalam agama. Ada yang datang yang memang cari-cari kesalahan. Sebab satu kesalahan yang kita keluar dari mulut kita ini akan menjadi 1000 kesalahan di internet. Namanya media terbuka, tidak ada regulasi. Makanya para ustaz, para ulama, para dai, komunikasi itu sangat penting sekali. Terkadang kebenaran kita sampaikan dengan komunikasi yang salah, kebenaran itu diterima secara salah. Maka penting kita berkelas sebenar. Tapi ada juga yang datang hanya mencaci maki, mengutuk-utuk. Satu cerita yang mungkin sudah sering didengar ini. Saya ulang-ulang karena unik dan lucu juga, tapi benar ada. Anak muda Amerika orang putih, tinggi besar, di pintu, nunjuk-nunjuk saya.
Tapi bukan saya yang dimarahi, yang dimarahi Rasulullah. Nabi kata begini, Muhammad itu begini, macam-macam juga kata kasar. Orang Islam kalau nabinya dicaci maki seperti itu, pasti sakit hatinya. Kalau ada orang Islam nabinya dicaci, tapi hatinya tidak sakit, hatinya yang sakit. Sakit hati kita mendengarkannya. Saya waktu di pesantren Muhammadiyah latihan silat. Latihan silat ya hampir berdiri juga, pendekar. Tapi teman-teman bilang jangan, don't listen, jangan didengar. Setelah dicapai dia pulang, saya ikutin. Saya keluar, sir, ya Tuhan, maaf. Yes, what I can do for you. Apa yang saya bisa lakukan? Saya katakan boleh nggak jabatan? Jabatanlah kita. Saya berusaha tersenyum semanis mungkin sama dia, kemudian pulang. Minggu depannya datang karena kelas saya cuma sekali seminggu, datang lagi, dan dia sudah mulai dulu di kelas saya. Saya yang tidak tahan tanya, kok kamu datang di kelas saya? Dia katakan, dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa malam terakhir saya kurang tidur. Saya lahir di Kecamatan Kajang, Konjo. Itu kampung dalam. Kebetulan jambi-jambinya kuat. Saya bilang rasakan jambi-jambi anak Kajang saya. Nggak bisa tidur. Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa tidur? Orang Amerika itu merasakan feeling guilty cepat. Dia mengatakan, saya kok datang minggu lalu dengan kata-kata yang kasar, tapi kamu masih tersenyum gitu, berjabat tangan. Saya katakan, rasakan senyuman orang Indonesia. Mematikan kejahilan. Singkat cerita, teman kita ini belajar Islam, kalau nggak salah 7-8 bulan dia masuk Islam. Sekarang menjadi dai. Sekarang menjadi dai. Dakwahnya bukan ceramah, tapi bagi-bagi terjemahan Al-Quran di pinggir-pinggir jalan setiap hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin persingkat. Islam berkembang terus-menerus, dan itu tidak bisa lagi dihalangi. Sampai-sampai ada seorang Rabi Yahudi, teman saya juga, mengatakan begini, Imam, saya melihat Islam ini semakin ditinggi, semakin dihalangi, semakin naik. Makanya bagi kami tidak ada yang lain kecuali saling merangkul saja. Maka dia mau berdialog dengan saya. Saya tanya, kenapa kau berdialog dengan saya? Orang Yahudi kan hebat-hebat, mempegang media, mereka punya perekonomian, pendidikan dengan lobby, iPad juga mereka yang punya. Tapi kenapa mau dialog dengan orang Islam yang masih dianggap tabu di Amerika? Dia katakan saya melihat Islam naik terus. Dan ini tren yang terjadi. Pertanyaan kita sekarang adalah, persingkat Pak, kasih tahu kalau habis saya. Pertanyaan kita sekarang, apa faktor kekuatan dakwah di Amerika Serikat? Ada banyak sebenarnya. Poin saja saya sebutkan. Satu, pertemuan dua fitrah. Fitrah Islam dan fitrah kemanusiaan. Orang Amerika itu memiliki fitrah sebagai manusia yang baik. Begitu Islam tersingkap di hadapan mata mereka tidak bisa menolak. Itu fitrah. Agama kita adalah fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Ad-dinul qayyim ini fitrah. Maka ketika kefitrahan agama ini ketemu dengan kefitrahan kemanusiaan, maka dia kuat. Nah, itu satu faktor yang kuat. Yang kedua adalah memang ada kekosongan batin. Kemajuan material, kemajuan ekonomi, kemajuan dunia ini secara umum, teknologi, sains, itu tidak mampu menutupi kebutuhan mendasar spiritualitas di Amerika Serikat. Maka dia mencari. Ada teman kita namanya Matthew, Mark. Kalau yang tadi masuk Islam marah-marah itu Matthew, Mark. Anak muda datang ke kelas kita. Dia tidak mendengarkan, tidak melihat. Setelah kelas saya tanya, karena dia tetap duduk. Maaf, saya challenge, saya tantang mereka. Ada yang bertanya, dia angkat tangan. Dia katakan, boleh nggak saya punya waktu lebih setelah kelas ini? Saya katakan boleh. Duduklah kita bersama. Saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, I'm angry, saya marah. Orangnya tinggi besar, saya kecil, berdua di dalam kelas. Ini silat harus siap-siap. Saya tanya, kenapa marah? Dia katakan, saya ini kan nggak tahu apa saya hidup. Setiap pagi pergi ke kerjaan, pulang di malam hari ke apartemen. Saya tanya, what do you do? Apa pekerjaan kamu? Dia katakan, I am an architect, seorang arsitektur. Pekerjaan yang bergengsi di kota itu 3. Kalau bukan businessman, lawyer, atau arsitektur. Karena meranjang satu gedung itu berapa komisinya? Berarti dunianya berhasil gitu. Tapi dia marah pada dirinya sendiri. Hanya saya sudah mendapat jawaban, oh rupanya dia ini nggak tahu tujuan hidup. Dia kosong secara waktu. Saya kemudian memberikan pengarahan, masukan tentang Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita. Sehingga cerita alhamdulillah dia masuk Islam dan sekarang menjadi seseorang yang sangat cinta kepada agama ini. Istrinya orang Maroko.
Jadi anak muda di Amerika ini dan Amerika secara umum itu sedang kekosongan batin. Dan di sini ada kemudian hadir menutupi kekosongan itu. Tapi juga adalah karena logika dan rasionalitas agama ini. Tidak ada agama manapun, mohon maaf, ini realitas saya sampaikan. Tidak ada agama manapun yang lebih rasional dan lebih logis daripada ajaran agama Islam. Walaupun masih banyak orang Islam yang tidak logis. Agamanya logis, tapi orang Islam yang tidak logis. Nah ini saya menyampaikan ini karena Karen Armstrong. Kalian kenal Karen Armstrong? Ahli agama-agama dari Inggris. Saya pernah satu panggung dengan beliau dialog tanpa moderator. Beliau bertanya banyak kepada saya bertanya kepada beliau banyak hal. Salah satunya adalah, Anda kan ahli-ahli agama. Seandainya agama itu adalah makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Makanan Islam, makanan Kristen, makanan Yahudi, Hindu, Buddha, yang mana paling enak? Dia katakan, saya masih belajar riset, Imam. Pintar dia, masih belajar risetnya. Tapi beliau melanjutkan, saya harus jujur katanya. Dia mengatakan begini, tidak ada agama yang paling logis, yang paling rasional, lebih daripada ajaran agama Islam, tapi masih ada atau masih banyak orang Islam yang kurang logis. Itu kata beliau. Dan ini saya ulang lagi mengikut beliau sendiri. Jadi itu salah satu faktor kekuatan dakwah kita. Dan kita menyampaikan dengan cara-cara yang logis dan rasional. Bapak dan Ibu, jangankan teman-teman non-Muslim kita yang kita mau ajarin tentang Islam, bukan mengislamkan. Dakwah kita bukan mengislamkan, yang mengislamkan itu Allah. Kita hanya menyampaikan ma'alaika illal balagh. Saya berkewajiban menyampaikan apa adanya tentang Islam, selebihnya Allah yang menentukan apa dia akan menerima atau tidak. Tapi kita harus menyampaikan dengan cara yang logis dan rasional. Jangankan teman-teman non-Muslim, anak-anak kita sendiri di Amerika Serikat yang lahir di sana, tumbuh besar di sana. Kalau Islam disampaikan dengan dogma-dogma yang mereka tidak paham, mereka terpental dari agama ini. Ada seorang remaja bertanya begini, Imam, kenapa babi dilarang dalam agama Islam? Saya katakan kan itu Allah yang melarang dalam Al-Quran. Ya, kenapa Allah melarang? Kenapa Al-Quran melarang? Kan kenapa? Jadi generasi kita di sana itu disebut generation of wise. Wise itu bukan wisdom, tapi why? Kenapa? Semuanya kenapa? Kenapa darah? Kenapa? Saya katakan karena Allah dalam Al-Quran melarang. Ya kenapa? Lalu saya katakan, kamu berapa umurnya? 17 tahun. Sudah punya SIM? Sudah. Kalau begitu kamu mengendarai mobil? Iya. Kalau kamu mengendarai mobil di jalan, terus lampu merah, berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa berhenti? Takut crash, takut tabrakan. Tapi kalau kamu mengendarai terus nggak ada mobil sepi, apa kamu lewati lampu merah? Tidak. Kenapa? Nanti polisi yang tahan, kasih tiket. Tapi kalau kami yakin nggak ada polisinya, dia katakan berhenti juga. Kenapa? Nanti ada kamera, karena di Amerika di mana-mana ada kamera. Tapi saya katakan kalau kamu punya radar dan kamu tahu tidak ada kamera di situ, kamu lewati lampu merah enggak? Tidak. Kenapa? Ya hukum, aturan. Saya katakan sama ya saya tadi. Aturan begitu. Tapi intinya memerlukan explanation, memerlukan penjelasan yang logis dan rasional. Terkadang kita ini dalam menyampaikan Islam, Allah wa Rasul selesai masalah. Nah itu faktor-faktor yang lain. Tapi saya ingin akhiri tentang faktor kekuatan dakwah ini dengan satu lagi. Faktor keteladanan komunitas Muslim. Jadi kami yang di sana itu betul-betul tertantang untuk harus membuktikan bahwa Islam itu begini adanya. Sebab memang salah satu hal yang kita khawatirkan adalah pertanyaan begini. Salah satu pertanyaan teman pernah saya tanya kepada saya, Imam, kalau nanti Amerika ini tiba-tiba dijadikan negara mayoritas Muslim, tunjukkan kepada saya kira-kira wajah Amerika ketika itu seperti negara Muslim mana? Indonesia kah, Malaysia kah, Bangladesh, Pakistan, yang mana kira-kira? Saya bingung juga memberikan contoh. So seringkali kita ini berhaji berkali-kali, korupsi jadi-jadi juga. Nah, gitu. Maka Bapak dan Ibu, salah satu kekuatan dakwah adalah ketauladanan. Kalau saya mempresentasi, dakwah yang kita lakukan dengan ceramah-ceramah itu hanya 10% saja. 90% aktivitas dakwah kita, kalau mau efektif, buktikan saja kehidupan kita. Dan itu betul. Ada seorang dosen namanya Elizabeth, saya panggil dia Liz. Anak muda, masih mahasiswa di Kolombia, ikut belajar Islam. Sudah belajar Islam mungkin hampir setahun. Kalau ada peserta baru datang, dia ngajarin. Sampai suatu ketika saya tanya, kamu ini kok kasihan? Saya lihat, kenapa? Kamu ngajarin orang, kamu sendiri nggak memeluk. Saya sebenarnya nggak mau itu, karena jangan sampai dia masuk Islam gara-gara saya. Saya ingin dia masuk Islam sendiri.
Lalu suatu ketika setelah lebaran saya ajak dia ke rumah dubes, karena di sana namanya open house, halal bihalal itu. Di sana kemudian berinteraksi dengan ibu-ibu, dia dikasih kue dengan senyuman, dikasih teh dengan senyuman. Besoknya dia telepon saya, katakan, Imam, I think it is time for me to convert. Saya kira masanya bisa konversi. Loh kenapa? Dia katakan, saya sudah melihat kemarin. Jadi harus ada keteladanan itu. Ceramah-ceramah yang kita sampaikan berapi-api, tapi tidak ada teladan dalam kehidupan masyarakat. Orang bertanya, Islam di mana dan mana perilaku kan gitu. Maka keterangan seperti ini faktor kekuatan dakwah di Amerika Serikat dan dunia lain. Nah, tapi mungkin ini akhir sebelum berbicara 1 menit, 2, 3 menit saja tentang konflik dunia itu. Apa tantangan yang kita hadapi? Ya satu, Islamofobia itu. Pertanyaannya kenapa Islamofobia terjadi? Tentu banyak hal faktornya. Satu di antaranya yang tidak tahu, dan itu kewajiban kami beritahu. Banyak orang Amerika yang menjadi korban manipulasi informasi tentang Islam. Apakah itu karena media, apakah itu karena politisi? Itu satu, memang tidak tahu. Saya beberapa waktu lalu, kita ingin membangun satu masjid di Brooklyn, kebetulan tidak jauh dari pemukiman Yahudi. Ditentang setiap hari. Jadi ada demo, ada counter demo namanya. Jadi yang menentang di sana, yang mendukung di sini. Saya diundang jadi pembicara yang mendukung. Karena saya pakai dasi, saya pakai jas, datang situ, agak musim dingin. Sebelum saya bergabung dengan yang mendukung, saya pergi dulu yang menentang. Saya lihat ada yang buat apa namanya ini, pamflet demo. Pamflet. Ya, bertuliskan syariah dengan gambar darah gitu. Saya dekatin. Itu apa maksudnya? Dia katakan Islamic law barbaric Islamic law. Artinya hukum Islam yang jahat, yang kejam. Saya tanya, kamu sudah pernah baca Quran ya? Sium enggak. Pernah baca ajaran Nabi Muhammad atau buku Islam? Tidak. Pernah ketemu orang Islam? Tidak juga. Dari mana kamu ambil itu? Jadi ada orang tidak paham sama sekali, tapi sampai pada kesimpulan ini tidak tahu. Dan ini kewajiban kita memberitahu. Yang kedua juga memang faktor politisasi, sentimen agama. 2 hari kemarin ada pembunuhan di San Diego, California, penembakan. Kenapa? Karena sebentar lagi November ini akan ada pemilihan jeda namanya. Jadi Islam kembali bulan-bulanan itu. Yang ketiga, ada faktor sejarah masa lalu yang menakutkan. Islam pernah berkuasa di Barat sedemikian lama. Maka selalu mereka memakai kata they are coming to take over. Mereka datang untuk mengambil alih. Dan termasuk Donald Trump memakai kata-kata itu. Ini orang Islam datang untuk mengambil alih dari kita. Saya biasa bercanda yang benar. Salah satu buktinya adalah toko-toko Starbucks di Amerika Serikat banyak yang tutup. Kenapa? Boikot kita efektif. Kita itu bukan orang Islam, tapi termasuk non Muslim. Starbucks diboikot gara-gara genosida di Gaza. Maka banyak yang tutup. Nah, siapa yang datang membeli tempat tersebut? Yaman Cafe. Jadi saudara kita di Yaman, buka toko kopi, diambil dari gedung Starbucks. Saya katakan ini namanya ambil alih. Benar terjadi pengambil alih. Tapi kan positif, bisnis tetap jalan walaupun berbeda negara. Nah, tentu yang terakhir sekali kenapa Islamofobia terjadi itu adalah karena memang juga seperti tadi saya sebutkan, kita terkadang menjadi penyoknya. Dai-dai kita, mohon maaf para dai kita, para ustaz kita, dakwah itu kan ajakan. Da'a yad'u da'watun. Itu artinya undangan, ajakan, ada persuasi di situ yang terjadi. Tapi seringkali ketika berdakwah bukan mengajak mengusir. Bukan mengajak tapi mengusir. Kenapa? Komunikasi yang kita pakai adalah komunikasi yang saya istilahkan komunikasi bulldozer. Komunikasi yang menghancurkan. Tadinya sudah ada harapan untuk belajar agama Islam, tapi mungkin kata-kata kita kasar, kata-kata kita intimidating, mengintimidasi, hanya orang semakin menjauh dari agama Islam. Maka perlu komunikasi yang tepat. Perlu memahami kultur dan budaya di mana kita berada. Ini sangat penting sekali. Nah, pada akhirnya wajib sekali, apa dampak konflik global ini? Kami adalah imigran di Amerika, datang dari berbagai negara Muslim. Setiap kali terjadi sesuatu di negara Islam, itu pasti dampak kepada kita. Kita menjadi jubir dadakan. Tapi yang paling menyakitkan adalah loyalitas kita dipertanyakan. Apakah loyal kepada negara itu atau loyal kepada Amerika? Ini tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah, saya cuma ingin mengatakan bahwa Islam terus berkembang dengan segala tantangannya. Namun Amerika dalam dunia global sekarang ini sangat menyeramkan. Karena hampir di mana-mana ada kekisruhan, nampaknya Amerika berada di situ.
Dari Korea ke Vietnam, ke Afghanistan, ke Irak, ke mana-mana, dan sekarang Iran ini. Pertanyaannya, kenapa Amerika menyerang Iran? Ada tiga sebenarnya, ada banyak alasan, tapi tiga yang terpenting. Yang pertama, Amerika dalam proses untuk menghabiskan senjata-senjata yang lama, yang sudah usang, dan sekarang ingin diganti dengan senjata-senjata baru yang berbasis artificial intelligence dan teknologi baru. Itu hebatnya Amerika itu. Karena bisnis persenjataan di dunia ini adalah bisnis terbesar setelah minyak. Maka mereka ingin menghabiskan senjata itu. Pada tataran ini Amerika nampak seperti berhasil. Yang kedua, Amerika sudah begitu nyaman disebut sebagai negara yang sangat kuat, ingin tetap dianggap sebagai kuat. Amerika gagal total. Sejak 2 tahun terakhir, Amerika semakin terisolasi. Jangankan negara-negara yang memang sudah agak jauh, negara-negara yang selama ini menjadi aliansi Amerika menjauh, seperti Prancis, bahkan Jerman, bahkan Inggris. Bahkan Kanada sendiri menjauh dari Amerika Serikat. Padahal tetangga, satu rumpun dengan Amerika. Berarti Amerika sekarang ini secara politik global ini semakin weaken, semakin melemah dan terisolasi, gagal total. Padahal ingin sebenarnya semakin kuat. Dan yang ketiga ini yang paling perlu kita cermati. Karena ada ambisi Benjamin Netanyahu untuk mewujudkan apa yang disebut dengan the Greater Israel, Israel Raya ini. Dan Israel Raya bukan hanya Palestina, termasuk Lebanon, termasuk Jordan, termasuk Syria, bahkan ada sebagian Saudi masuk dalam peta Israel Raya itu. Siapa saja yang menghalangi upaya untuk mewujudkan Israel Raya pasti akan diserang. Anggaplah misalnya sekarang ini Iran dikalah, pasti akan negara lain yang dianggap menghalangi akan diserang. Itulah ambisi Israel untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Israel Raya itu. Maka tiga tujuan penting dari serangan ini. Bagaimana menghadapi ini? Di dalam negeri serahkan kepada kami dengan izin Allah. Dan alhamdulillah perubahan itu terjadi sangat signifikan. Politisi-politisi muda sekarang ini semakin berani mengatakan no more AIPAC. AIPAC itu adalah lobby politik terkuat Zionis Yahudi di Amerika Serikat. No more. Bukan cuma itu. Politisi-politisi Muslim supaya bangkit. Salah satunya yang paling terkenal dan populer adalah Zoran Mamdani itu. Tapi bukan cuma dia, ada di beberapa tempat. Sekarang ini ada calon senator pertama dari Michigan namanya Abdul Sayyid. Bisa lihat di YouTube atau di Google. Dan insya Allah menang karena kandidatnya sangat kuat. Tapi bukan cuma itu. Terjadi perubahan mindset di Amerika, bahkan di publik Amerika tentang apa yang terjadi di Palestina Israel. Salah satunya adalah 67 publik Amerika, masyarakat Amerika sekarang ini memberikan dukungan kepada Palestina. 67%. Hanya 27%, 23% kepada Israel. Kita tak pernah bermimpi 5 tahun apalagi 10 tahun yang lalu bahwa akan terjadi seperti itu di Amerika. Sampai sekarang ini sudah terjadi. 2 minggu yang lalu di Senat, masih bisa dilihat itu, Senat ada voting untuk melarang penjualan senjata ke Israel. Amerika dilarang menjual senjata ke Israel. Ini kan aneh. Dari 100 anggota Senat, 40 orang mendukung resolusi itu. Berarti sudah 40%. 5 tahun yang lalu kita nggak pernah bermimpi apa seperti itu. Tapi itu realita yang terjadi di Amerika sekarang. Maka tantangan bagi saudara-saudara kami yang ada di luar Amerika adalah mari membangun kekuatan penyeimbang. Dalam agama kita kalau tidak ada keseimbangan goncang dunia ini. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, Allah tatawaf fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan itu. Karena Amerika merasa memiliki kekuatan sendiri, maka dia semena-mena. Maka perlu ada kekuatan penyeimbang. Siapa yang seharusnya membantu kekuatan itu? Ya termasuk dunia Islam harus membangun koalisi dengan siapa saja agar ada penyeimbang kekuatan. Kalau tidak akan arogan terus Amerika ini. Saya tidak ingin Amerika hancur. Kenapa? Rumah saya juga di sana. Anak cucu saya juga di sana. Saya belum cucu dua gitu. Tapi yang terpenting Amerika itu bumi Allah juga. Kita nggak ingin hancur. Agama ini rahmatan lil alamin. Yang kita inginkan adalah Amerika menjadi lebih baik. Tetap maju, tapi jangan angkuh lah. Jangan semena-mena. Dan itu hanya bisa terjadi dengan kerjasama dua. Satu, kami orang Islam dalam negeri dan Bapak dan Ibu dari luar membangun sebuah kekuatan alternatif bagi arogansi Amerika saat ini. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.